Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, mohon maaf macetnya jalanan luar biasa. Alhamdulillah sampai juga. Dan hari ini merupakan pertemuan kita sesudah libur cukup lama dan akan kembali libur lagi bulan-bulan depan, karena bulan depan udah masuk Ramadan ya, akhirnya bulan akhir dari bulan April. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita selalu menjadi sarana Allah menambahkan iman dalam hati kita, mendekatkan kita kepadanya, insyaallah menjadikan kita hamba-hambanya. Dan untuk itu, sebelum kita mengawali kajian kita pada hari ini, kajiannya temanya menjadi muslimah zaman now, zaman sekarang maksudnya gitu ya. Menjadi muslimah zaman sekarang. Saat kita inspirasi dari bagaimana kita menjadi muslimah pada zaman sekarang, yuk kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah SWT berkahi kehidupan kita, insyaallah. La hadhihi niyyatun salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian saya muliakan, seperti mana yang biasa kita bahas ya, kita juga akan membahas bidadari-bidadari bumi, maksudnya perempuan-perempuan solehah. Namun yang sekarang akan saya bahas lebih ke perempuan yang di zaman sekarang, gitu ya. Nah, di masa-masa sekarang, saya hari ini mau cerita tentang beberapa perempuan-perempuan solehah yang tinggalnya di negeri yang jauh lebih sedikit muslimnya, lebih minoritas lagi Islamnya, gitu ya. Zaman sekarang ditambah mereka tinggal di negara-negara luar sana ya, negara-negara barat. Saya akan cerita kepada teman-teman beberapa muslimah yang saya temui dari negara-negara barat. Bagaimana keadaan mereka menginspirasi kita untuk lebih mengerti arti keislaman kita dan lebih membuat kita semakin cinta dengan ajaran agama kita. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ketika belajar di Darul Zahra Syarif Hadramaut Yaman, teman-teman saya itu banyak juga berasal dari negara-negara barat yang memang mereka ada di sana untuk mempelajari Islam dengan lebih lebih murni dalam pandangan mereka, karena memang tempat yang saya belajar itu adalah tempat di mana para ulama-ulamanya banyak yang belum terkontaminasi dengan dunia, gitu ya. Kata Tarim Hadramaut Yaman, ketika saya datang ke sana itu belum beraspal jalanannya. Jadi ada bayangin, belum beraspal jalanannya. Tapi saya waktu datang pertama kali itu sudah beraspal bandaranya. Kabarnya beberapa bulan sebelum saya datang itu bahkan bandaranya belum diaspal. Jadi kalau misalnya pesawat landing, itu pesawat landingnya di semacam gurun pasir. Bayang gak sih? Begitu mendarat tuh, itu mesti yang biar beberapa menit untuk membiarkan debunya turun dulu, baru bisa keluar dari atas pesawat. Kayak di film-film action gitu loh. Jadi mereka setiap kali landing itu hampir bisa dipastikan semuanya dalam keadaan tegang. Kalau udah landing, udah beneran masih ada di bumi,
mereka akan bertakbir bersama-sama kalau tidak malah sujud syukur tempat tersebut atas keselamatan mereka. Jadi itu banyak banget orang-orang dari Amerika gitu ya, dari Inggris, dari Swedia yang belajar di Tokotarim. Sekarang udah tambah banyak banget. Nah di masa saya itu ada beberapa orang juga yang sudah mulai belajar agama di sana. Saya mau ceritakan sebagiannya. Yang ada juga yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi. Itu mungkin yang akan saya ceritakan dan beberapa orang-orang yang lainnya. Salah satu yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi itu ada namanya Erika. Itu teman-teman sekalian, dia anak Amerika, mukanya antara bule sama Cina, jadi kayak putih tapi rambutnya hitam, gitu ya, cantik. Dan itu teman-teman sekalian, dia mu'alaf tentu saja. Waktu pertama kali dia datang ke tempat kami, namanya Erika, kemudian diganti nama menjadi Maria. Dia itu awal kali Islamnya, dia bilang di sekolah kami, di kuliahnya itu tiba-tiba ada seorang muslim masuk di antara mereka. Dan itu satu-satunya muslim waktu itu yang ada di satu fakultas. Laki-laki muslim, dan dia bukan hanya muslim tapi taat menjalankan Islamnya. Dan dia tidak peduli, maksudnya dia mencerminkan Islam secara baik, gitu ya. Namanya Hasan Sidki. Teman-teman sekalian, Hasan Sidki ini mencerminkan muslim yang baik akhlaknya, santun bicaranya, baik sama semua orang. Tapi dia juga menunjukkan sekali keislamannya, sehingga dalam setiap waktu sholat dia akan menghadapkan diri ke kiblat dalam keadaan dia memang sudah punya wudhu, gitu kan ya. Dia sholat, jadi di ruangan kelas dia sholat, di mana jadi dia sholat gitu, karena memang udah waktunya sholat. Dia nggak akan main-main sama urusan sholatnya, jadi mana tempat yang dia bisa dapat dia akan mengerjakan sholat. Jadilah dia satu gambaran yang aneh banget di universitas waktu itu, di universitasnya si Erika ini, sampai-sampai membuat mereka semuanya jadi berdiskusi tentang agama apa ini yang ada di antara mereka. Mereka pun tahu bahwa ternyata itu adalah agama Islam yang selama ini mereka sering dengar-dengar bahwa Islam itu teroris, Islam itu perang, Islam itu jihad, Islam itu bawa bom dan seterusnya. Dan itu jadi gambaran yang berbeda tentang Islam yang selama ini mereka suka dengar di televisi mereka. Dan si Hasan Sidki ini tidak pernah menutup diri bergaul bersama dengan teman-temannya. Dan kalau ada orang bertanya-tanya tentang agama Islam, dia akan jawab. Dia menjadi duta Islam di universitas tersebut. Semacam itulah perwakilan buat orang Islam gitu. Yang sebenarnya teman-teman saya sekalian, kita pun juga secara sadar atau tidak sadar sebenarnya juga sedang menjadi duta-duta Islam untuk negeri kita dan untuk seluruh dunia. Sebab kita mencerminkan diri kita dengan identitas kita, gitu ya. Apalagi pakai jilbab, kan udah terang banget kalau kita orang Islam. Jadi kalau kita ngata-ngatain orang di jalan, nah itu mencerminkan tentang Islam setidaknya yang ada dalam diri kita. Islammu seperti apa akan kelihatan dalam tampilan luarnya. Jadi ini teman-teman sekalian, ceritanya si Erika ini mulai tertarik. Dan Erika ini ibunya adalah seorang, mohon maaf, Katolik taat, gitu ya. Di keluarga yang hampir semuanya juga agamanya Katolik, dan dia juga orang yang rajin ibadah di gereja gitu setiap hari Minggu, gitu kan. Jadi sekalian, akhirnya kemudian ketika datang ini si Hasan Sidki ini, dia merasa tertarik gitu, pengen tahu. Jadi mulailah ngobrol, mulai tanya-tanya tentang Islam, mulai dekat ini apa segala macam, sampai dari serunya diskusi mereka itu, sampai mereka masing-masing bawa kitab suci mereka. Diskusi di kelas mereka. Bagaimana pandangan Islam tentang ini, bagaimana pandangan Islam tentang ini. Dan dia mulai gitu, ketika dia mulai membaca-bacanya, mulai iya juga ya,
Misalnya salah satunya tentang konsep ketuhanan. Jadi katanya si Hasan Sidki, coba deh kamu pelajari konsep ketuhanan dalam Injil kamu itu berubah-ubah, gitu kan ya. Saya tidak sedang bilang Injilnya, tapi besar kemungkinan Injil ini kan sudah mengalami perubahan yang memang diketahui mereka juga. Tahun sekian adanya perombakan Injil, makanya ada perjanjian baru, perjanjian lama, dan seterusnya. Jadi dia bilang terkadang di beberapa ayat Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, sementara Nabi Isa adalah utusan, gitu ya. Yesus adalah utusan dan perwakilannya Tuhan, mesti di atas muka bumi untuk menyampaikan syariat. Kadang-kadang lagi Yesus mengatakan dirinya dia adalah anak Tuhan. Kadang-kadang lagi Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, jadi kan berbeda-beda gitu sebenarnya, utusan, anak Tuhan atau Tuhan, gitu kan. Sampai kemudian beberapa kali diskusi gitu, mereka juga bahas-bahas mengenai bahwa ada dalam salah satu ayatnya itu menyatakan bahwa menghidupkan lampu-lampu untuk perayaan Natal itu adalah sesuatu yang dimurka oleh Tuhan mereka sendiri gitu. Nah, jadi ada banyak kontradiksi di dalam Injil yang diceritakan Erika pada waktu itu ya sama saya gitu. Jadi dia bilang gara-gara hal tersebut akhirnya dia mulai datang keraguan dalam hatinya tentang ajaran agama Islam, tentang ajaran agama dia ya, dan ada keinginan dalam hatinya untuk mulai mempelajari Islam lebih dalam. Jadi mulailah dia belajar nih tentang Islam dari si Hasan Sidki ini. Lama-kelamaan teman-teman sekalian dia berada dalam puncaknya ketika satu malam gitu kan, dipikir-pikirin, iya ya sebenarnya agama yang benar ini yang kayak gimana sih gitu. Saya pengen dekat sama Tuhan, tapi siapa sebenarnya Tuhan? Gitu kan, saya pengen dekat nih sama Tuhan gitu, tapi sebenarnya Nabi Isa itu sebenarnya Isa Al-Masih itu anak Tuhan ataukah utusan Tuhan gitu. Dia jadi bingung kemudian. Ada satu malam tuh di mana dia benar-benar galau, bingung setengah mati. Dia kemudian memutuskan untuk oke, baiklah saya akan berdoa. Biar hati saya nggak gelisah, saya akan berdoa. Di saat dia udah mulai mau berdoa, dia bingung. Tapi berdoa ini saya memanggil siapa? Berdoa ini saya memintanya kepada siapa? Dia bingung. Oke, sekarang baiklah saya mau buka firman, mau buka kitab suci gitu kan, mau berharap petunjuk nih. Tapi dia buka kemudian Al-Quran, dia buka juga Injil, dia baca gitu, dan dia semakin bingung aja. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia menangis sembari berdoa, siapapun di antara kalian yang merasa dirinya sebagai Tuhan, silahkan mengaku kepada saya. Doa tuh ya kadang-kadang ya. Jadi dia bilang, saya nggak tahu, saya hanyalah makhlukmu bukan, saya hanyalah hambamu bukan. Jadi saya nggak tahu nih, gimana cara saya mau mengenali sementara saya hanyalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Jadi pastinya kan kau yang tahu saya, sementara saya nggak tahu siapa engkau. Jadi siapapun di antara kalian yang Tuhan, silakan mengaku pada saya. Dia nangis, habis itu kemudian dia tidur. Teman-teman sekalian, saat dia tidur itulah dia bermimpi. Dia bermimpi melihat seorang anak kecil bawa Injil, bawa kitab suci dalam mimpinya dia. Nah, si anak kecil bawa Injil kayak mau pergi ke gereja gitu, pakai jas, pakai sepatu gitu ya. Kan beda orang mau pergi ke masjid sama pergi ke gereja kan, gitu. Nah, jadi dia ngeliat seorang anak pegang bawa Injil gitu, terus akhirnya kemudian dia mengikuti anak tersebut. Anak itu kayak minta yang ikuti saya gitu. Jadi dia ngikutin si anak ini di belakang. Tahu-tahu sih sekalian diikutin terus anak ini sampai kemudian anak ini masuk ke gereja. Diikuti juga anak ini masuk ke gereja sampai masuk ke ruangan altar. Tahu altar di gereja? Nah, tuh. Baiklah. Cukup tahu. Jadi dia bilang dia pun kemudian ada satu inian tuh ya, kayak meja persembahan yang biasanya orang-orang suka
adain beberapa acara di sana, itu si anak tersebut buka Injilnya di tempat tersebut. Jadi dia taruhin Injilnya, dibuka Injilnya, Erika maju ke depan, teman-teman sekalian, di samping si anak tersebut agak belakangan dikit gitu. Terus anak tersebut buka Injilnya. Dia buka Injilnya dan dia mendapati Injilnya tersebut bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu, dia buka, ternyata semua Injil isinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Dia pun kemudian terbangun dari tidurnya, dia tahu bahwa Sang Tuhan telah menampakkan dirinya, telah mengakui siapa dia, memberitahu bahwa Injil yang sebenarnya hanya berisikan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena memang sebenarnya kan seperti itu kan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini juga untuk memberitahu kalian semua, memberikan kabar gembira, kata Nabi Isa, bahwa sesudah aku nanti akan ada seorang utusan bernama Ahmad, bernama Nabi Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-pagi hari dia langsung yang semangat sekali untuk berangkat pergi fakultas, bukan mau kuliahnya, akan tetapi dia mau ketemu Hasan Sidki ini. Begitu ketemu, ditarik-tarik di tangannya Hasan, dia bilang, bawa saya pergi ke masjid, saya mau masuk Islam. Bawa saya pergi ke masjid, dia masuk Islam. Dan akhirnya dia masuk Islam, teman-teman saya sekalian, lepas kuliah, kemudian mereka menikah. Menikah memang ya. Kita nggak pernah tahu Bang. Apa kita mau bikin ayat-ayat cinta yang berikutnya nanti? Saya mau ini dulu nih, siapa yang kira-kira pantas untuk memerankan Erika? Mau lihat-lihat di sini ya. Jadi teman-teman saya sekalian, mereka menikah, kemudian selepas menikah mereka datang ke kota Tarim, Hadramaut Yaman. Itu 6 tahun sesudah dia masuk dalam agama Islam. Ketika dia datang ke kota Tarim, Habib Umar bin Habib minta saya untuk memberi les kepada dia, memberitahukan tentang masalah-masalah agama, maksudnya wudhu, sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi dia belajar sama saya hari-hari bersama dengan saya. Dan itu teman-teman saya sekalian, mau bener-bener si Erika ini hati tulus, hati baik, nggak pernah bisa nyakitin orang, kata-katanya selalu santun, gitu kan ya. Dan lembut banget, sampai kayak tepung, lembut banget, halus banget ya, sampai kayak tepung. Ini si Mariam Erika ini. Saya sekalian, dan dia tuh yang saya pelajari dari dia gitu kan, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau dapat ilmu apaan aja berusaha amalkan. Satu malam, waktu malam Jumat, habis selesai dia hadir acara bacaan maulid Mudakarah dari Habib Umar, dia cari saya lagi baca surat Kahfi malam Jumat kan. Dia bilang, "Syukur Ustazah." Dia bilang, apa yang kamu baca? Saya bilang, saya baca surat Al-Kahfi. Kamu mau apa? Saya bilang gitu kan, maksudnya mau ada perlu apa nih? Dia bilang, oke, saya cuma mau pamitan, tapi boleh gak saya duduk di sini dengerin kamu baca Quran? Saya bilang boleh. Dia kemudian duduk dengerin saya baca surat Al-Kahfi. Habis selesai, kan lumayan panjang surat Al-Kahfi. Habis selesai dia bilang, kenapa kamu baca surat Al-Kahfi? Saya bilang, karena Nabi Muhammad bilang, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka baginya cahaya sampai Jumat berikutnya. Dia tanya lagi, apa maksudnya cahaya? Saya bilang, karena bumi ini semuanya antara siang atau malam sama aja, semuanya gelap kecuali yang diberi cahaya oleh Allah SWT. Nah, yang diberi cahaya ini salah satunya adalah ketika seseorang membaca surat Al-Kahfi, ketika seorang beriman, ketika seorang beribadah dan lain sebagainya. Dan ketika seorang memiliki cahaya, cahaya inilah yang akan memandu kehidupan dia dari dunia hingga di hari akhirat, dan akan menjadi petanda juga tentang siapa-siapa aja yang didoakan oleh para malaikat. Jadi malaikat akan mendoakan pemilik-pemilik cahaya di atas muka bumi.
Dia bilang, oh, matanya tuh kayak yang binar-binar. Baiklah, jadi boleh bacanya kapan Ustazah? Saya bilang malam Jumat atau hari Jumat. Besoknya itu dia punya jam pelajaran sama saya, punya les sama saya, tapi nggak datang. Sampai sore hari, malam hari dia baru datang. Dia bilang, Ustazah samihini, dia bilang maafin saya Ustazah, saya nggak datang hari ini buat belajar karena saya baca surat Kahfi. Saya bilang, oke. Kenapa? Karena saya baca surat Kahfi dan karena saya bacanya belum lancar. Jadi bacanya tuh yang alhamdulillah gitu ya. Bacanya tuh masih mengeja. Jadi dia itu baca dari habis subuh selesai habis asar. Jadi dia seharian baca surat Al-Kahfi. Dia bilang sampai hari ini saya yang mestinya nyuci baju, suami saya yang nyuci baju. Dia bilang yang hari ini saya mestinya masak, sekarang suami saya yang masak. Dia bilang oke, kamu baca surat Al-Kahfi aja. Itu ya. Dia bilang sampai saya takut, wah ini berarti ini yang pertama dan terakhir nih kayaknya dia baca surat Al-Kahfi. Tapi ternyata tidak. Minggu-minggu berikutnya dia pun kembali terus membacanya dan dia kali ini lebih tahu. Jadi dia beli kaset surat Al-Kahfi yang sangat lambat banget bacanya. Nah itu dia bisa ikutan baca dari situ dengan dengarkan dan dia baca gitu. Ketika saya terakhir pulang ke Indonesia untuk nggak balik lagi, itu saya tanya sama dia, sekarang berapa lama kamu kalau mau baca surat Al-Kahfi? Dia bilang alhamdulillah 3 jam dari yang asalnya seharian. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, berusaha mengamalkan apapun yang dia tahu. Gitu. Jadi nggak melewatkan ilmu lari begitu aja. Kalau dengar apaan, amalin. Dengar apaan, amalin. Gitu ya. Nah itu juga salah satu ciri mukmin yang akan beruntung di hari akhiratnya, yang selalu menjadi hamba Allah yang fabasyir ibad, kata Allah. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Itu orang-orang yang setiap kali mendengar kebaikan dia senang dengarnya dan mengamalkan yang terbaik di antaranya. Berusaha amalin apa ilmu yang sudah diketahui. Itu teman-teman sekalian. Yang kedua, yang saya pelajari dari Erika ini, jadi sekalian saya muliakan, cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu kalau udah ceritain tentang Nabi Muhammad depan dia, matanya kayak orang yang lagi jatuh cinta. Jadi tuh setiap kali ceritain tentang Nabi itu dia akan lihat, wah. Sampai pernah satu hari saya tanya sama dia, saya bilang, Maria, menurut kamu apa hal paling indah dalam Islam? Dan dia senyum-senyum terus bilang, apalagi Ustazah? Yang paling indah dalam Islam pastilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, cinta. Saya sesudah pulang Indonesia, beberapa tahun saya di Indonesia, pada tahun 2013 atau 2012. Oh enggak, di 2014 masalah. Saya berangkat pergi ke Mesir, dan di Mesir itu Erika ternyata lagi ada di Mesir. Dia tinggal bersama dengan suaminya, itu lagi ada di Mesir. Saya ketemu sama dia, kami adakan acara pembacaan Maulid Nabi. Dan itu dia dari awal baca Maulid, dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, air matanya terus-terusan nggak bisa berhenti, cinta di hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, adik-adik seribu sekalian, belajar. Kalau hati kita bersih, insya Allah Allah akan kenalkan hati kita kepada cinta yang layak untuk dicinta. Siapa yang layak untuk dicinta? Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau hati kamu bersih, hati kamu bakalan kenal sama cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat Maryam tuh sampai ya begitu deh. Kadang-kadang karena memang rasa cintanya yang besar kepada Nabi itu,
kok udah kangen gitu. Ntar dia pagi-pagi tuh sambil senyum-senyum dia bilang, kenapa sih Mariam kamu senyum-senyum gitu? Alhamdulillah itu Nabi, dia bilang tadi malam saya mimpi Nabi. Masya Allah, kayaknya sampai jadi gampang gitu mimpi Nabi, karena memang besar banget rasa cinta di hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat kita alhamdulillah, dan bisa menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya insyaallah. Amin. Ini si Maryam, gitu ya. Saya punya beberapa cerita perempuan-perempuan lain dari perempuan-perempuan yang di zaman now berusaha untuk terus dekat, ya. Ada satu perempuan diceritakan sama Ustazah Iman Sidki ketika beliau datang ke sini. Ustazah Iman Sidki, teman-teman sekalian, adalah seorang ustazah pendakwah di Amerika, dan beliau adalah ibu dari Hasan Sidki. Akan datang hari Kamis nanti, besok datang dari Amerika ke Indonesia untuk sehari aja di Jakarta. Kalau yang mau hadir di majelis saya dipersilahkan, dicondet. Wah, nanti pada ini ya, pada meliburkan diri. Ibu maaf ya, Bu dosen mohon maaf nih, kalau ada yang pada nggak hadir di kampus berarti lagi pada mau hadir pengajian di Condet. Ini beliau ini teman-teman sekalian pendakwah di sana di Amerika. Dan dia menceritakan kepada saya beberapa kisah-kisah yang ajaib tentang muslimah-muslimah yang ada di Amerika. Dia cerita salah satunya ada yang namanya Ellison. Jadi Ellison ini teman-teman sekalian, dia suami istri, dia udah punya anak-anak juga. Satu waktu dia ketemu sama seorang muslim ketika dia ngambil lagi kuliah. Jadi ceritanya dia ngambil lagi kuliah sesudah dia bekerja, gitu ya. Dia kerja, dia aktivis gereja juga, dan dia juga orang yang udah kerja gitu di farmasi atau pokoknya di sebuah tempat gitu kan. Kerjanya bagus, suaminya juga kerja bagus, dia udah banyak anak-anak juga, udah lumayan besar juga. Nah satu waktu si Ellison ini karena kepengen bisa nambahin wawasan dan lain sebagainya, dia ambil entah S2 entah S3 di sebuah universitas. Nah, ketika dia lagi ngambil kuliah lagi nih ya di sana, dia ketemu sama ada 2 orang muslimah kuliah di tempatnya dia. Ini teman-teman saya sekalian, kalau kamu perhatikan cerita yang pertama, cerita yang kedua gitu ya, ada orang-orang yang masuk Islam dari ajakan teman-temannya sesama teman kuliah. Maka perhatikan betapa sangat pengaruhnya dirimu bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, alhamdulillah kan mayoritas saya rasa yang kuliah di sini adalah muslimah, betul ya? Tinggal bagaimana kamu menjadikan teman-temanmu, dirimu dan teman-temanmu adalah muslimah-muslimah yang bukan hanya sekedar muslimah KTP. Nggak hanya sekedar Islam itu adalah agama yang tertulis di KTP aja, tapi Islam menjadi cahaya yang memandu kehidupan dirimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Wakililah Islam dalam dirimu. Ajaklah orang untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, mendekat kepada ajaran agama Islam dengan dirimu. Sangat berpengaruh teman-teman saya sekalian, sangat berpengaruh. Ellison ini kemudian kuliah dan dia bertemu dengan dua orang muslimah yang ada di kelasnya dia gitu. Dia cerita sama suaminya bilang hati-hati kamu, hati-hati loh, itu bahaya tuh orang Islam itu begini begitu segala macam. Kamu nggak lihat nanti kamu kayak di brainwash, pikiran kamu begini segala macam. Dia bilang enggak kok, saya kan punya akal pikiran juga untuk mikirin itu gitu. Tapi subhanallah teman-teman saya sekalian, bersama dengan berjalannya hari, diskusi, ngobrol ini apa segala macam, dia kemudian sama temennya itu diberiin Al-Quran terjemahan, dan dia baca itu, dia bilang ini menarik sekali nih isinya Al-Quran ini. Dia mulai baca terus sampai akhirnya dia masuk Islam. Suaminya marah, anak-anaknya marah, saudara-saudaranya marah, dia pun diusir dari rumah. Dia diusir dari rumah, bingung mau kemana.
Teman-teman saya sekalian, dia kemudian pergi ke gereja karena memang dia aktivis gereja, dan ketika dia sampaikan di gereja tersebut bahwa dia masuk Islam, ia terang aja. Dia diberhentikan, tidak lagi dianggap sebagai aktivis gereja gitu. Dia kemudian di kuliah itu dia nggak punya cukup uang untuk bisa membiayai, karena dia pun diberhentikan dari sekolahnya, diberhentikan dari pekerjaan dia gitu ya. Sehingga akhirnya dia menjadi tunawisma, nggak punya rumah, tinggal di satu camp. Satu camp, teman-teman saya sekalian, camp pengungsian tuh. Kan ada rumah-rumah untuk orang yang nggak punya rumah gitu, tinggal bersama-sama itu loh, kayak di barak gitu kan, rame-rame orang tinggal di sana. Dia pun tinggal di sana, dan enggak sebentar. Dia tinggal di sana itu lama banget, yang sampai dengan bertahun-tahun. Dia udah putus dari suaminya, maksudnya udah nggak tahu lagi urusan dengan suaminya, udah nggak tahu lagi urusan dari anak-anaknya. Dan dia itu dia tinggal di camp itu. Nanti kalau pagi habis subuh dia akan jalan pergi ke masjid, dan di masjid itu udah dia tinggal di masjid aja gitu sampai malam hari gitu kan. Biasanya ada yang suka ngasih dia makan gitu, atau di masjid itu juga ada kayak tempat buat makan. Dia makan di situ, dia belajarin Al-Quran, dia ini itu segala macam, terus dia pulang nanti malam harinya, kayak gitu terus hari-harinya. Ibadah sendirian pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kayak mau jadi, ya udah ya Allah, saya udah nggak ngerti lagi mau ngapain, udah deh saya tinggal aja di sini. Kayak begitu. Sampai kemudian dia mulai cari pekerjaan, dia akhirnya dia dapat pekerjaan, dia mulai nabung. Dia bilang sampai 13 tahun. Dia cerita sama Ustazah Iman Sidki, sambil dia bilang, setiap kali ketemu Ustazah Iman Sidki, dia bilang gitu, Ustazah, saya tinggal di pengungsian Ustazah. Oh iya, begini semacam. Dia bilang, saya tahu Ustazah, Allah akan kasih kepada saya jalan keluar 13 tahun dari awal kali saya masuk Islam. Dia selalu bilang kayak begitu. Dan beneran teman-teman sekalian, 13 tahun kemudian dia udah punya cukup uang untuk dia sewa apartemen. 13 tahun dia sewa apartemen. Habis selesai sewa apartemen, masih dalam minggu-minggu pertama dia tinggal di apartemen tersebut gitu ya, kayak dapat, ya bukan minggu sih, kayak sebulan gitu. Baru segitu aja, tiba-tiba satu pagi dia dapat telepon di apartemen itu. Dia bilang halo, terus suara di sana tuh dikenal banget, suara suaminya. Dia bilang, bagaimana kamu tahu nomor saya? Dia bilang, saya udah cari kamu selama ini nggak ketemu. Dia bilang kayak begitu. Saya cari orang nggak ada yang pernah lihat. Sampai kemudian saya minta sama siapapun yang mendaftar nomor telepon ini dengan nama ini gitu, tolong kasih tahu sama saya. Dan mereka kasih tahu karena kamu mendaftar nomor. Jadi pasang nomor telepon dengan nama dia nih. Kemudian barulah dia diberitahu. Dia bilang, boleh nggak saya datang ke tempat kamu? Dia bilang, kamu mau datang ke tempat saya juga percuma. Kita udah beda keyakinan, kita udah beda agama. Suaminya bilang, itu kan kalau saya nggak masuk ke dalam agama Islam. Sudah berapa bulan yang lalu saya masuk ke dalam agama Islam. Jadi suaminya datang, kemudian sudah dalam keadaan masuk Islam, anak-anaknya pun udah masuk Islam. Dia pulang ke rumahnya sesudah 13 tahun itu teman-teman. Itu dia tinggal sama suaminya. Dapat berapa hari dari dia masuk, dia balik lagi ke rumah suaminya dan kumpul lagi sama anak-anaknya, ibunya nyeret-nyeret koper datang ke rumah mereka. Dia bilang, kenapa mama datang ke rumah gitu kan? Mama habis tengkar sama bapak kamu. Kenapa mama tengkar sama bapak? Karena mama masuk Islam. Ya mamanya diusir juga dari orang tua, dari suaminya, karena dia masuk Islam. Dia bilang, Masya Allah, Allah kasih kepada saya jalan keluar sudah 13 tahun. Saya berjuang untuk bisa mempertahankan ajaran agama ini dan untuk bisa melakukannya dengan cara yang terbaik. Ustaz Aiman tanya, kenapa kok kamu yakin banget bahwa masa 13 tahun itu adalah masa kamu berjuang? Dia bilang, sebab saya tahu Nabi Muhammad berada di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Bagaimana kamu? Ya, ayo adik-adik saya sekalian, miliki kekuatan istiqomah. Kekuatan istiqomah
dalam menjalankan agama. Jangan gampang-gampang. Baru deketin cowok rada ganteng dikit aja udahan. Dia bilang, kamu kayaknya lebih cakep loh kalau nggak pakai kerudung, kerudungnya lepas. Nah, nih ya, malu lah kita nih udah Islam dari sejak lahir gitu teman-teman sekalian. Jadi yuk belajar buat menguatkan iman Islam kita. Teman-teman sekalian, yang cerita berikutnya, ini juga diceritakan Musada Iman juga, namanya Miss Logo. Ini seru juga nih. Jadi ceritanya ada satu perempuan namanya Logo. Namanya Logo, aneh juga ya. Si Logo ini teman-teman sekalian, dia itu satu hari lagi nggak punya kerjaan, dia ngeliatin lowongan pekerjaan di sebuah koran. Dia lihat ada lowongan pekerjaan di sekolah Arab. Di sekolah Arab, di sekolah orang-orang dari Timur Tengah gitu kan. Yang di situ tuh membutuhkan guru bahasa Inggris. Jadilah dia melamar, kemudian dia diterima. Hari itu adalah hari dia pertama kali berangkat kerja. Dia heran, itu adalah sekolah yang Ustazah Iman ngajar di situ juga, ngajar tafsir. Dia heran begitu masuk, lah kok ini pada pakai jilbab semua ya ini? Saya ada di mana ini? Ternyata yang dia kirain adalah sekolah Arab, ternyata itu bukan sekolah Arab, akan tapi sekolah Islam. Jadi dia melamar jadi guru bahasa Inggris di sekolah Islam. Dia bilang, wah saya nggak mau nih ngajar di tempatnya orang Islam nih, ntar saya dibom lagi, ntar saya di ini lagi. Karena kan memang yang biasa orang-orang dengar tentang Islam tuh hal-hal yang seperti itu. Jadi dia nih ceritanya teman-teman sekalian berusaha untuk keluar gitu. Dia hari itu menghadap pada kepala sekolah, dia bilang saya mau keluar dari sini. Dia bilang gimana kamu keluar, masuk aja belum? Dia bilang iya tapi saya mau keluar, saya nggak tahu kalau ini sekolah Islam. Tapi kita udah taruhin di situ. Ini ada tulisannya kok di lowongan pekerjaan itu, di atasnya tertulis gitu kan. Dia mungkin nggak perhatiin dengan benar gitu. Dia bilang, yaudah kalau gitu saya mau keluar. Dia bilang boleh asalkan kamu bayar dendanya, karena kan kami akan kesulitan buat nyari orang lagi, pasang iklan lagi dan lain segala macam. Terus akhirnya mereka bilang, ya udah gini aja deh. Kami nggak kasih sama kamu denda, tapi kamu tetap ngajar dulu aja selama 6 bulan. Bahkan kalau dalam masa sebelum 6 bulan kami udah dapat gantinya, kamu juga boleh keluar nggak pakai denda. Dia bilang oke, setuju akhirnya. Ya 6 bulan bersama dengan teroris-teroris kecil kayaknya nggak apa-apa deh. Suwe banget. Tapi teman-teman saya sekalian, memang ya mohon maaf nih, di negara-negara barat itu banyak sekali yang, apalagi sebelum eranya internet gitu kan, banyak banget yang berusaha menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama teror. Islam itu agama yang orangnya keras-keras, Islam itu agama yang orangnya tuh ngomongnya kenceng-kenceng, orangnya tuh tidak berakhlak, pokoknya menganggap bahwa semua selain dia neraka tempatnya, sehingga kalau neraka boleh aja dijahatin, mereka kayak bukan manusia, kayak gitu loh. Kayak gitu. Dan itu hal yang sangat menyedihkan ya. Jadi agak mempersulit untuk dakwah di tempat-tempat tersebut, meskipun juga ketika mereka mendapati Islam, mereka menjadi orang-orang yang memang sangat teguh Islamnya gitu. Dia bilang, akhirnya kemudian Miss Logo itu pun mau nggak mau ngajar di situ. Miss Logo ini kemudian melihat gitu kan, oh ternyata anak-anak ini walaupun dia Islam tapi nggak jahat-jahat seperti yang dikira. Mungkin karena mereka udah biasa, udah tinggalnya lama di Amerika, dia nggak tahu gitu. Dan setiap hari itu Ustazah Iman, Ustazah-Ustazah yang lain gitu kan ya, itu juga kayak berusaha untuk ninggalin kitab mereka di situ, biar Miss Logo dibaca gitu, baca sesuatu tentang Islam gitu. Tapi ya nggak tahu dibaca apa nggak tahu gitu. Akan tapi teman-teman sekalian, baru ngajar sekitar 2 bulan, 3 bulan terjadilah pemboman WTC. 2000 berapa tuh? 2009 enggak, bukan. 2001. Saya di sana kok itu. Saya di Kota Tarim waktu itu. Jadi terjadilah pemboman itu. Waktu terjadi pemboman itu,
pemerintah Amerika memutuskan untuk menutup semua sekolah-sekolah Islam, menutup semua kegiatan-kegiatan Islam, dan tidak memperbolehkan semua orang menjadi paranoid terhadap Islam. Dan itu akan menyulitkan orang-orang Islam untuk menampakkan keislamannya. Jadi sampai perempuan-perempuan yang biasa pakai jilbab memutuskan untuk buka jilbab, atau mereka pakai wig, atau nggak usah keluar dari rumah gitu. Karena memang kalau keluar pakai jilbab gitu, kamu bisa dilempar apaan, kamu bisa diperlakukan jahat. Karena menurut mereka yang berbuat itu terhadap pengeboman itu kan, gedung mereka itu adalah orang Islam gitu. Jadi itu memang benar-benar masa paling berat buat mereka, tapi juga masa yang menjadi pertolongan Allah SWT buat mereka. Makanya katanya Ustaz Iman waktu cerita ini, dia bilang kita tuh nggak pernah tahu, kadang-kadang sesuatu yang buruk menimpa kita ternyata itu adalah baik buat kita. Salah satunya ketika pemboman WTC itu ya, dia bilang orang jadi malah pengen tahu tentang Islam itu apa. Dan umat Islam di Amerika waktu itu bersatu, mereka kumpulkan uang, mereka beli satu stasiun televisi swasta. Jadi kalau kayak kita RCTI atau SCTV gitu, TV-One kayak gitu loh, dibeli sama mereka, sama umat Islam. Akhirnya kemudian mereka pun punya satu channel Islam, yang kemudian di channel itu mereka kasih lihat, maksudnya Islam tuh gak seperti dalam bayangan kalian, misalnya kayak kulturnya Islam, budayanya Islam, gitu ya. Mereka tampilkan di sana sehingga orang juga kalau mau lihat tentang Islam tuh ada yang bukan disampaikan sama non-muslim aja, tapi orang Islamnya juga ada gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, orang Islam punya satu channel Islam di televisi mereka. Miss Logo kan nganggur tuh, karena kan sekolahnya kan lagi ditutup. Dia senang juga, asik gue nganggur tapi dibayar. Karena kan gajiannya tetap dapat kan. Nah itu saat dia nganggur, satu hari dia lagi buka-buka TV, dia kelihatan ke channelnya orang Islam. Dia pikir saya tiap hari kumpul sama orang Islam, nggak ada salahnya saya tahu tentang ininya mereka gitu, keseharian mereka tuh kayak gimana sih selain yang di sekolah yang dia lihat. Jadi teman-teman saya sekalian, dia pun buka-buka gitu. Sampai kemudian ada satu film namanya Ar-Risalah tentang Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang pernah tahu ya film ini ya? Jadi film tentang Nabi Muhammad SAW di masa-masa awal-awal Islam, di masa Risalah itu kan, sampai dengan hijrahnya Nabi Muhammad, sampai dengan di Madinah, sampai dengan wafatnya Nabi. Nah di Ar-Risalah itu mereka tampilkan film tersebut itu sepenggal-sepenggal, kayak setengah jam, sampai sehabisnya film Ar-Risalah itu. Kerjaannya Miss Logo tiap hari nontonin film itu. Si Miss Logo ini tadi. Jadi itu dia kalau udah jamnya film Ar-Risalah itu, dia akan siapin popcorn, akan siapin es krim, dia tongkrongin tuh film gitu kan. Ya udah deh, saya pengen tahu gitu kan tentang Nabi, orang Islam dia pengen tahu. Teman-teman sekalian, mulailah dia nonton tentang Nabi Muhammad alaihissalam, sejarahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad itu sejarahnya kan indah, penuh dengan kesulitan, tapi bersama dengan itu beliau selalu sabar. Bersama dengan setiap kesulitannya beliau selalu berjuang, beliau selalu menyayangi umatnya, kan begitu tuh. Jadi tuh Miss Logo nih hari-hari nontonin ceritanya Nabi Muhammad. Miss Logo lama-lama kemudian jadi cinta kepada Nabi Muhammad. Nih ya, jadi cinta sama Nabi Muhammad. Sama kayak kamu lagi nonton film tentang Superman, film tentang Batman, tentang orang yang lagi dibahas sejarahnya gitu kan ya, tentang mungkin Diponegoro, tentang siapa aja. Kalau kamu tahu, ya ampun orang ini baik banget ya, kamu kan cinta sama dia, kamu suka sama dia, kamu mengidolakan dia, kan begitu. Nah Miss Logo itu yang terjadi sama dia. Dia bilang, ya ampun Nabi Muhammad tuh baik banget, Nabi Muhammad tuh baik, ini banget, istimewa sekali, Nabi Muhammad sabar banget, Nabi Muhammad ini banget gitu. Sampai pada satu hari Miss Logo ini lagi nonton tentang Nabi Muhammad berangkat hijrah sesudah
Mereka merencanakan adanya pembunuhan Nabi. Terus itu kan ceritanya. Yang malam hari itu Nabi Muhammad berangkat hijrah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus tuh ditonton tuh sama Miss Logo sampai Nabi Muhammad sembunyi dalam gua, sampai kemudian dapat 3 hari. Sudah itu datang Abdullah bin Arqam bawain unta buat mereka sambil bilang, wahai Rasulullah, sekarang saatmu untuk keluar, kita udah punya, maksudnya udah aman, orang-orang Mekah udah nggak lagi mencarimu. Nabi kemudian keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Madinah. Sehingga sekalian, yang menarik buat Miss Logo, ada saat ketika Nabi Muhammad tuh mau keluar dari kota Mekah, udah naik di atas unta, Nabi itu ada noleh kepada kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad bilang kayak begini, ya Mekah, wallahi inni uhibbak, walaula anna ahlak akhrajuni minki ma kharajtu minki. Sungguh demi Allah, wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena penghunimu mengeluarkan aku darinya, aku tidak akan keluar darimu. Miss Logo nangis bombay dengar kata-kata itu. Tapi orang Islam banyak banget, kota aja dia cintai. Gimana dia gak cinta sama umatnya? Kota aja dia cintai. Kota aja segitu setianya. Andai tidak karena penghunimu mengeluarkan aku tidak akan pernah keluar darimu, wahai kota Mekah, sebab aku cinta padamu. Biasa kan orang-orang zaman sekarang kan tinggal di satu kota, kemudian kayaknya kerjaan susah ini apa, begitu aja keluar dari kota. Kan gitu ya? Gak ada yang setia juga gitu kan. Saya gak mau keluar dari Bogor karena saya setia sama Bogor. Saya gak mau keluar dari Depok karena saya I love you Depok. Nah gitu kan. Gitu. Itu cuma kata-kata yang orang biasa bilang I love you Depok, I love you Jakarta, gitu-gitu aja, tapi gak ada rasa. Kalau ini tuh Nabi Muhammad ngomongnya tuh pakai rasa. Andai tidak karena penghunimu, wahai Mekah, mengeluarkan aku gak akan pernah keluar darimu. Nangis Miss Logo sampai sesenggukan. Miss Logo tuh nangis. Dan filmnya itu bersambung gitu kan. Di tampilan-film nangis, di gerung-gerung nangis beneran tuh hari itu. Gitu kan. Sampai Miss Logo itu ketiduran. Dalam keadaan abis nangis, nangisin Nabi Muhammad. Nangisin Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, ini bukan orang Islam, tapi nangisin Nabi Muhammad. Kebayang gak, subhanallah. Betapa memang media itu ya seringkali bisa menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Jadi sekalian, akhirnya kemudian Miss Logo ketiduran, nangis sampai akhirnya dia tidur gitu. Dalam tidurnya dia ngimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpinya dia itu berangkat pergi hijrah sama Nabi. Jadi dalam mimpinya yang nemenin Nabi Muhammad hijrah itu Miss Logo. Bukan Sayyidina Abu Bakar, mimpinya Miss Logo. Ya kan orang mimpi tuh bebas-bebas aja ya kan. Ini merusak fakta sejarah ini ya Miss Logo ini. Jadi teman-teman sekalian, dia dalam mimpinya, dia mimpi dia sama Nabi Muhammad berada dalam gua itu, di gua Tur itu. Jadi dia ngerasain tuh gimana orang kafir Quraisy mau mau nyari mereka, gimana tapakan kakinya orang Quraisy itu udah ada di atas gunung, di mana mereka ada di dalamnya, dalam guanya gitu. Dia rasain semua. Sampai kemudian dia nanya sama Nabi Muhammad nih, dia bilang, wahai nabinya orang Islam, dia bilang berapa lama kita akan tinggal di sini di gua ini. Nabi Muhammad bilang 3 bulan. Dia bilang dalam mimpinya itu dia pikir gitu, perasaan 3 hari di film itu kayaknya 3 hari deh. Kenapa jadi 3 bulan ya? Gitu. Dia bilang 3 bulan. Akhirnya teman-teman saya sekalian, dia dalam mimpinya berlanjut sampai dia masa sesudah 3 bulan itu keluar dari gua gitu kan. Jadi kayak lama barengan sama Nabi gitu, kayak 3 bulan barengan sama Nabi. Abis itu terus dia keluar dari gua tersebut.
Dari ketika keluar dari gua itu, bukannya Nabi Muhammad ngelihat kota Mekah dan bilang, wahai Mekah, aku cinta padamu gitu. Tapi dia bilang, wahai logo, sekarang saya tidak bisa lagi bersama denganmu. Di sini kita harus terpisah. Miss logonya nangis gerung-gerung. Di waktu dia mimpi tersebut, jangan tinggalkan aku wahai Nabi orang Islam. Katanya Nabi Muhammad, kalau begitu masuklah ke dalam agamaku. Tapi kemudian bisa, dan bisa gue nangis sampai dia bangun, dia dapetin dirinya lagi nangis saja. Habis itu dia kemudian buka handphone, di handphonenya tersebut diumumkan bahwa pemerintah hari itu membuka kembali sekolahan mereka, sekolah Islam. Berangkatlah dia hari itu, buru-buru dia mandi, cakep-cakep, rapi-rapi berangkat. Tujuannya bukan mau ngajar, tapi mau masuk dalam agama Islam. Sampai di saat dia masuk kelas itu, nggak ada sesiapa pun karena belum waktunya. Ditungguin, akhirnya kemudian nggak lama datang Ustazah Iman. Begitu datang Ustazah Iman, dipelukin Ustazah Iman, dia bilang, Ustazah Iman, buruan, Miss Iman, dia bilang, bawa masuk saya ke dalam agama kamu, bawa saya ke dalam agama Islam. Katanya Miss Iman, oke. Katanya Ustazah Iman, baik, saya akan bawa kamu ke agama Islam, saya akan kasih tahu kamu gimana caranya. Tapi kalau boleh saya tahu gimana ceritanya kamu masuk Islam, gitu ya. Akhirnya terus diceritain sama dia gitu kan. Dia katanya Ustazah Iman, ya Allah, saya susah setengah mati mengimpi Nabi Muhammad. Ini orang bahkan masuk Islam sebelum sudah mimpi Nabi, bahkan sebelum masuk Islam. Waktu ditanya kenapa kamu pengen masuk Islam, dia bilang sebelum ceritain mimpinya, dia bilang karena saya nggak kepengen pisah dari Nabi Muhammad. Karena saya tidak mau pisah dari Nabi Muhammad. Ini orang yang cuma nonton doang film Nabi Muhammad alaihissalam. Saya nggak mau pisah dari Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, saya muliakan, kita dari Islam dari kecil. Bahkan nama manusia pertama yang disampaikan di telinga kita ketika lahir adalah namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam adzan dan qomat. Waktu lahir kan diadain di qomatin? Betul nggak? Ada nggak yang dikasih tahu nama Pak RT, Pak RT? Ya ada. Bahkan nama bapak kita, nama ibu kita yang lahirin kita aja nggak dikasih tahu. Tapi duluan dikasih tahu nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, itu merupakan isyarat bagi kita untuk hatimu tuh persembahkanlah untuk cinta yang paling pantas kamu cintai. Siapa? Allah sebagai pemberi karunia kepadamu, Allah yang telah memilihmu sebagai hamba-hamba Allah SWT yang beriman, alhamdulillah, dan bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita belajar untuk jadi hamba-hamba Allah SWT yang taat. Mari belajar untuk menjadi hamba-hamba Allah SWT yang salehah. Mari belajar untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih, insya Allah, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekalian saya muliakan, beberapa hari sesudah bulan Rajab kita akan masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad mengatakan secara khusus tentangnya, wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Dan pada bulan Sya'ban ini pula lah secara khusus Allah SWT turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai sekalian umat yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepadanya. Sekaligus sekalian saya muliakan, tidak ada yang lebih indah dalam Islam daripada bagindamu Nabi besar Muhammad SAW. Maka dekati Nabi Muhammad dan bulan Sya'ban adalah bulannya. Perbanyak salawat kepada beliau. Kenali lebih dekat siapa Nabi Muhammad SAW. Biarkan hatimu mengenal cinta kepada Nabi Muhammad. Biarkan hatimu mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Biarkan hatimu tahu rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Biarkan ada air mata yang mengalir.
ketika kamu berharap agar suatu waktu nanti ada masa di mana matamu diizinkan untuk memandang indah wajahmu, di mana telingamu suatu hari nanti akan mendengarkan indah suaranya. Ingat nasihat dari Bapak Bahia? Ketika saya satu hari membahas mengenai sholat khusyuk, beliau ambil mic saya lagi ngajar di Oman waktu itu, di Solalah tepatnya. Saya membahas mengenai masalah sholat khusyuk, bahwa orang-orang yang sholatnya khusyuk sampai sholatnya sambil dioperasi nggak berasa, nggak pakai obat bius, cukup pakai sholat aja ya. Dari khusyuknya sholat mereka sampai sholatnya udah setara apa ya, mabuk dalam sholat mereka, nggak ingat apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada rumahnya kebakaran sampai nggak berasa ketika mereka sedang berada dalam sholat. Ada menara masjid jatuh di Lebanon sana, dan ada orang-orang yang lagi sholat, mereka bahkan tidak menyadari bahwa menara masjid tersebut jatuh. Padahal di samping masjidnya tuh ada pasar, semua orang udah kalang kabut di pasar tersebut, tapi tidak dengan orang yang justru bahkan ada di dalam masjidnya karena kehusyuan mereka dalam sholat. Itu saya ceritain ketika saya diundang untuk mengadakan semacam daurah pesantren kilat gitu di kota Salalah, Oman beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba mic saya diambil sama Bapak Bahia almarhumah, dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, teman-teman saya sekalian. Saya sedih luar biasa atas kewafatan beliau. Nah ini Bapak Bahia ambil mic saya, kemudian bilang, musykilah ya Halimah, musykilah. Dia bilang, nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang, kenapa Bapak? Saya lagi bahas sholat khusyuk, kemudian Bapak bilang, nggak gitu caranya nak, nggak gitu. Saya bilang, apanya yang nggak gitu Bapak? Ini enaknya kalau ngajar ada guru. Kalau ada yang kurang-kurang pas, langsung ditegur sama gurunya ya. Beliau bilang, nggak gitu cara kita mau mendekat kepada Allah. Nggak gitu cara kita mau mendekat kepada Allah. Ibarat mendekat kepada Allah itu ada 100 tangga lewat jalan sholat. Sholat yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang yang di tangga-tangga 98, 97 dari hakikat kehusyuan sholat yang sebenarnya. Sementara kita ini naik turun dari tangga 2, tangga 3, tangga 4 merosot lagi, tangga 1 lagi. Dia bilang kejauhan. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya seumur hidup kita akan sampai pada keadaan di mana kita sholat rumah kita kebakaran nggak berasa. Nggak akan ada ceritanya datang dalam seumur hidup kita keadaan di mana kita mau operasi nggak perlu bius karena cukup dalam keadaan sholat kita nggak sadar apa-apa. Nggak akan ada ceritanya seperti itu gitu. Kita tahu siapa kita. Jadi saya tanya kepada Bapak ya, kalau gitu gimana cara kita mendekat kepada Allah Bapak? Kemudian bilang ke saya, dia bilang satu-satunya cara nak. Nah ini di depan murid-murid beliau dan orang yang sedang menghadiri daurah saya, berpuluh orang ada di depan beliau, perempuan-perempuan Masya Allah dari kota Salalah ya. Beliau bilang, cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mungkin untuk kita lakukan zaman now, zaman sekarang. Beliau bilang, ma'ana Rasulullah, bersama dengan kita ada Nabi Muhammad. Beliau ada di tangga yang paling atas, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil beliau, katanya, panggil beliau, panggil Nabi Muhammad, terus sampai Nabi Muhammadnya nggak tega sama kamu. Nanti nabinya yang turun di papahnya langkah kamu naik ke atas sehingga kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada cara lain kali ini. Panggil Nabi Muhammad, panggil Nabi Muhammad, dekatlah kepada Nabi Muhammad. Terus panggil terus, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nanti nabinya nggak tega. Nabi nanti akan turun untukmu, nak, di papahnya langkah kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya sama Hubaba, sebagai perempuan solehah yang luar biasa, saya tanya sama Hubaba Bahia ini, maksud saya solehah Hubaba Bahianya ya, bukan sayanya ya.
Saya tanya sama Ubaba, gimana cara kita mau mendekat kepada Nabi? Cara manggil Nabi nih biar Nabi Muhammad berkenan turun untuk saya, itu gimana caranya? Banyak baca sholawat atau apa nih gitu? Beliau bilang, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindui seseorang. Miliki rasa kepada Nabi Muhammad seperti mana selama ini kamu pernah merasa kepada seseorang. Pernah merasa cinta yang sampai mengalir air mata karena rindu kepada yang kamu cinta? Pernah. Jadikan orang itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu punya rasa seperti itu kepada Nabi Muhammad, maka besar kemungkinan Nabi akan turun memapah langkahmu, membawamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketi Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syafaat, Nabi Muhammad punya kasih sayang. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi Muhammad penuh kasih, penuh sayang. Nabi Muhammad punya kasih sayang. Cukup buatmu, buatku, buat kita semua. Tergantung apakah kamu mencarinya atau kamu tidak peduli padanya. Tergantung apakah kamu memintanya atau kamu menjadi orang yang tidak peduli padanya. Selagi kamu mencari, selagi kamu berharap, selagi kamu meminta, selagi kamu berusaha untuk meraih kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, kamu layak untuk mendapatkan semuanya. Maka teman-teman saya sekalian, yuk di dunia berusaha mendekat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita sungguh-sungguh berada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.